Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ulia, NPM 240105108. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan hukum bisnis dan bentuk badan usaha dan legalitasnya. Yang pertama, pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Dasar diperlakukannya hukum dalam kegiatan bisnis, yang pertama dapat memberi kepastian hukum, kedua dapat memberikan kesebandingan hukum, yang ketiga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, dan yang keempat dapat diterapkannya prinsip-prinsip penegakan hukum. Selanjutnya, harapan dunia bisnis pada hukum oleh Adam Smith, yang pertama menciptakan kepastian dan stabilitas, yang kedua mendukung efisiensi dan produktivitas atau Douglas North, yang ketiga menyelesaikan sengketa secara efisien, efektif, dan mendistribusikan keadilan. Selanjutnya, peranan hukum dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, agar kehidupan ekonomi berjalan dengan lancar, diperlakukan hukum perundang-undangan. Yang kedua, mencegah dan menangani kasus persaingan usaha. Yang ketiga, jika tidak ada hukum, maka kegiatan ekonomi akan mengalami kekacauan. Selanjutnya, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi ada 3, yaitu stabilitas keamanan, politik, dan hukum. Yang kedua, predictability atau kepastian. Dan yang ketiga, fairness atau keadilan. Aktivitas pasar memerlukan adanya dukungan institusional yang kebanyakan tidak atau belum dimiliki oleh negara berkembang. Jika kepastian hukum begitu minim, jelaslah bisnis tidak akan berkembang begitu baik. Praktek seperti persaingan usaha tidak sehat atau monopoli akan membuat pasar menjadi tidak efisien. Selanjutnya, contoh kegiatan hukum dalam ekonomi. Yang pertama, dalam kegiatan penanaman modal, PMA dan PMDN, hukum harus dapat menciptakan stabilitas, prediksi, dan keadilan. Yang kedua, dalam pasar modal, hukum harus dapat menciptakan perlindungan terhadap investor. Yang ketiga, dalam kontrak bisnis, hukum berperan dalam hal pembuatan kontrak yang berkaitan dengan syarat sah tentang perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata. Yang keempat, dalam hal pendirian PT, hukum berperan dalam proses pendirian PT seperti tahap akta notaris, pengesahan, pendaftaran dalam daftar perusahaan, dan pengumuman. Selanjutnya, ruang lingkup hukum bisnis. Yang pertama, kontrak bisnis, kedua, jual beli, 3, tentang perusahaan, 4, perusahaan 60 publik dan pasar modal, 4, investasi PMA dan PMDN. Yang kelima, kepailitan dan likuidasi perusahaan, keenam, pengkreditan dan pembiayaan, ketujuh, jaminan, 8, badan usaha atau hukum, 9, surat berharga, 10, internet dan e-commerce, 11, perburuhan dan ketenagakerjaan, 12, HKI, 13, anti monopoli, 4, praktek curang, 15, perlindungan konsumen, 16, pengangkutan darat, laut, udara, 17, franchise, 18, penyelesaian sengketa bisnis. Selanjutnya, badan usaha atau hukum. Usaha adalah suatu tindakan kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan pengusaha dengan tujuan mencari keuntungan. Tempat usaha atau perusahaan adalah setiap usaha yang dilakukan mempunyai tujuan mencari laba. Secara hukum bisnis, perusahaan harus memiliki legalitas. Di sampingnya terdapat pengertian badan usaha dan badan hukum. Badan usaha merupakan kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari keuntungan. Badan hukum merupakan entitas. Berikutnya, faktor-faktor yang menentukan jenis badan usaha. Yang pertama, tipe usaha, kedua, tinggi dan rendahnya risiko, ketiga, luas dan jangkauan yang akan dicapai, 4, jangka waktu izin operasional, 5, modal, 6, keuntungan, 7, sistem pengawasan. Selanjutnya, jenis-jenis badan usaha di Indonesia. 1, koperasi, yaitu badan usaha dengan didasari kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya. Kedua, BUMN, yaitu ada Perjan yang bertujuan membuat kesejahteraan masyarakat melalui pengabdian dan pelayanan. Ada Persero yang bertujuan mengejar keuntungan dengan memiliki saham. Ciri-cirinya, badan hukum perdata berbentuk PT, dipimpin oleh direksi, tidak memiliki fasilitas negara, dan lain-lain. Berikutnya terdapat Perum yang bertujuan kemanfaatan dalam bentuk jasa atau barang berkualitas tetapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat. Ciri-cirinya berbadan hukum, bergerak di bidang jasa vital, dan mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri. Berikutnya yang ketiga terdapat BUMS, badan usaha yang modalnya dimiliki pihak swasta. BUMS memiliki dua jenis, yaitu BUMS dalam negeri dan BUMS asing. Jenis BUMS yang pertama, Commandeer Vennootschap atau FC, yaitu kementerian yang dibentuk 2 orang atau lebih. CV dibagi menjadi 2, yaitu sekutu aktif yang mengelola perusahaan sekaligus hak membuat perjanjian dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu pasif yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan. Yang kedua, perusahaan perseorangan atau PO dimiliki satu orang, memiliki modal yang kecil, jenis produk dan produksinya terbatas. Kelebihannya yaitu mudah dikelola, bebas bergerak, rendah pajak, pemilik yang berhak memperoleh keuntungan usaha, dan lain-lain.
Kekurangannya yaitu tanggung jawab pimpinan terbatas, modal terbatas, kerugian di tangan sendiri, dan terbatasnya kecakapan pimpinan, dan lain-lain. Yang ketiga, terdapat firma atau FA, persekutuan antara seseorang dengan orang lainnya, memiliki minimal 2 orang anggota yang bertanggung jawab terhadap perusahaan. Kelebihannya yaitu kebutuhan modal mudah terpenuhi, pengelolaan perusahaan dapat dibagi, keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Kekurangannya itu terjadi perselisihan, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat, jika satu anggota mundur, perusahaan bubar. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, yaitu usaha yang terdiri dari saham, pemilik modal, saham bisa menjual kepada pihak lain. Ciri-cirinya berbadan hukum terdiri dari 3 macam modal, statut, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Terdiri 3 macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Kelebihannya yaitu kebutuhan modal mudah terpenuhi, terjaminnya keberlangsungan hidup usaha, kepemimpinan efisien, dan lain-lain. Kekurangannya besarnya biaya dalam PT dan terdapat kesulitan memimpin PT. Yang terakhir yaitu yang kelima, joint venture atau kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara yang menjadi satu untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Joint venture harus memiliki badan hukum PT dalam bidang industri. Joint venture dipimpin oleh dewan direktur yang dipilih oleh pemegang saham. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.